Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, ketemu lagi dengan saya ya di channel Bang Eco. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai apa itu GERD ya. GERD disertai dengan kecemasan atau bisa disebut dengan GERD anxiety ya. Anxiety itu berasal dari kata ansietas ya, yang berarti itu kecemasan, teman-teman ya. Memang benar sekali ya, masalah lambung dengan kecemasan itu berkaitan ya, berkaitan dengan erat, teman-teman ya, ada kaitannya seperti itu ya. Oke, mari kita bahas bagaimana GERD anxiety itu seperti itu ya. Bagaimana sih proses berjalannya seiring waktu? Apakah penderita GERD bisa sembuh dengan total ya? Apakah bisa disembuhkan dengan obat? Mari kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini ya, untuk biar saya itu bisa semangat dalam mengupload video kaitannya dengan kesehatan ya, dengan psikologi, dengan ataupun masalah yang lainnya seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjut teman-teman ya. Sengaja saya buatkan video ini karena apa? Karena saya melihat banyak sekali teman-teman di Facebook ya, ada grup ya, terkait dengan penyakitnya itu GERD dengan kecemasan ya. Banyak sekali teman-teman di grup itu mengeluh lah ya, kenapa sih penyakit ini kok mengganggu banget, apakah bisa sembuh, apakah bisa diobati ya tanpa menggunakan obat kimia, bisa apa enggak? Oke, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Memang penyakit lambung atau GERD itu ada kaitannya dengan kecemasan ya, seperti itu teman-teman. Karena apa? Banyak sekali ya teman-teman, awalnya itu emang udah mempunyai bakat ataupun mempunyai keluhan mah ya, ataupun lambung, yaitu dipikir banget sehingga dia cemas berlebih, dan dia akan memperburuk yang namanya penyakit lambung itu ya. Yang darinya cuma biasa, mamah biasa, sakit perut biasa, lama-lama kok dia banyak sekali pikiran atau kecemasan, dia akan memperparah keadaan lambungnya itu sehingga akan menyebabkan GERD. Nah, setelah itu, dari proses itu dia terus mengalami kecemasan berlebih terus sehingga dia nanti akan mengalami fase di mana dia sakit perut, terus dia cemas, dan akan membuat dirinya itu depresi ataupun ya tadi bisa menyebabkan ya cemas yang sangat berlebih ya, sehingga dia akan depresi ya. Jadi penyakit ini memang ada kaitannya dengan proses psikologi ya, seperti itu ya. Jika teman-teman ya pengen sembuh, kalian harus memegang 3 poin ini teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kalian sudah berusaha belum ya, berobat, terus ya intinya mencari informasi lah terkait bagaimana cara penyembuhannya, seperti itu ya. Kedua, kalian sudah berdoa belum meminta kesembuhan kepada Yang Maha Kuasa? Sudah belum? Kalau belum ya mintalah, seperti itu. Terus yang ketiga, kalian sudah mantap, sudah yakin belum ya? Kalau kalian masih pesimis, penyakit ini nggak bisa sembuh, ya udah kalian nggak sembuh selamanya. Tapi kalau kalian yakin bahwa penyakit ini bisa sembuh, ya udah insya Allah dengan izin Allah, izin Tuhan kita, insya Allah penyakit itu akan diangkat ya sampai benar-benar sembuh, seperti itu ya. Semua penyakit pasti ada obatnya, seperti itu. Selagi kalian sudah mau berusaha, mau berdoa, kalian yakin mau sembuh, ya insya Allah pasti akan diberi kesembuhan, seperti itu ya. Jadi jangan cuma mengeluh ya, tapi kan harus berusaha, berdoa, dan harus yakin, seperti itu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman kita ya yang mengalami ataupun mempunyai masalah lambung ya. Dia itu awalnya itu nggak punya nggak punya masalah kecemasan lah ya. Dia cuma punya masalah lambung aja, sakit perut biasa ya. Tapi karena dia dipikir terus seperti itu, benar-benar cemas ya, karena mungkin faktor lain juga, dia akan memperparah keadaan lambungnya ya. Terus-terusan dia cemas terus, dia akan memperburuk keadaan lambungnya, seperti itu. Sehingga nantinya dia memasuki level yang namanya nanti
GERD ya, benar-benar sakit lambung yang luar biasa ya, yang susah banget kita obati seperti itu. Terus kambuh terus seperti itu ya. Ya sehingga dengan kejadian itu ataupun keadaan lambung itu kita ya sakit terus-menerus, kambuh-kambuhan, terus ditambah dengan faktor pendukungnya itu, kecemasan itu terus-terus muncul, ya sudah apa namanya ya, proses penyembuhannya jadi susah seperti itu. Dia terus akan kambuh-kambuhan ya, karena apa? Karena dia tidak bisa mengendalikan kecemasannya itu seperti itu, nggak bisa mengontrol stresnya seperti itu ya. Jadi dia benar-benar mengeluh terus, intinya mengeluh dan dia akan timbul kecemasan dan mengakibatkan kekambuhan pada lambungnya seperti itu ya. Jadi kuncinya itu ini, psikologi teman-teman. Kalau teman-teman tenang, berpikirnya selalu positif, terusan apa namanya ya, minum obat yang teratur ya, terus berusaha teruslah ini seperti itu, insya Allah tidak akan kambuh seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah yang pertama adalah kecemasan ya. Kecemasan, bisa mengontrol kecemasan, bisa mengontrol stres ya. Kenapa? Karena emang faktor pencetus daripada timbulnya masalah lambung itu karena pikiran seperti itu. Selain pola makan, pikiran juga mempengaruhi teman-teman ya. Jadi yang paling penting yang harus kalian teman-teman perhatikan yaitu adalah bisa mengontrol stres, manajemen stres seperti itu. Benar-benar jangan berpikir yang negatif ya. Teman-teman harus bisa mampu mengontrol pikiran kita ataupun mengontrol stres kita seperti itu. Karena apa? Jika itu apa namanya, teman-teman intinya nggak mau lepas dengan hal-hal yang negatif seperti kecemasan, ya sudah terus-terusan pasti teman-teman akan kambuh. Setiap saat teman-teman akan kambuh seperti itu ya. Kok tiba-tiba saya udah berusaha berpikir positif, tapi kok tiba-tiba terus-terusan kok saya sakit seperti ini ya. Ya coba teman-teman, yang pertama itu adalah ini teman-teman ya, mungkin masih ada benih-benih sedikit sekali mungkin rasa kecemasan pada diri kita ya. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin berpikir positif, tapi mungkin masih ada satu aja ganjel di pikiran kita, itu udah pasti akan berefek pada lambung kita seperti itu ya. Jadi benar-benar yang namanya penyakit GERD itu harus mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan stresnya ya, mengendalikan pikirannya. Harus dibawa senang terus teman-teman, dibawa senang, happy terus seperti itu. Emang bener, saya punya saudara ya, dia punya penyakit lambung udah 2 tahun ya. Pikirannya dia cemas terus stres terus ya. Ya dia terus kambuh-kambuhan, gak lepas dengan namanya obat, apalagi obatnya penenang. Bahaya sekali kalau diminum secara jangka panjang ya, seperti itu ya. Beliau sekarang kayaknya belum melepas obat. Kenapa? Dia belum mampu mengendalikan pikirannya. Dia terus-terusan cemas dengan apa yang dialami dia seperti itu ya. Dia sudah berusaha kemanapun, sudah lari berobat kemanapun, hasilnya belum maksimal. Kenapa? Karena dia belum bisa mengontrol pikirannya, belum bisa manage stresnya ya. Intinya belum mampu manajemen stresnya itu masih kurang ya, seperti itu. Jadi yang pertama itu teman-teman, manajemen stresnya, manajemen pikirannya harus benar-benar kalian kuasai seperti itu teman-teman. Harus dibikin seneng, jangan murung ya, jangan sering sendiri seperti teman-teman ya. Banyak sekali interaksi dengan orang-orang banyak seperti itu, sehingga itu akan mengalihkan kecemasan kalian lah seperti itu ya. Emang banyak sekali orang-orang yang GERD anxiety ya, dengan kecemasan banyak sekali yang mengeluh ya. Dia kepikiran meninggal terus, kepikiran mati terus dan sebagainya lah. Ini yang negatif seperti itu ya. Nah, hal itu malah nanti akan memperburuk keadaan lambung kalian seperti itu ya. Jadi benar-benar yang ditanamkan dalam diri kita adalah ketenangan, kegembiraan ya. Senang-senang terus lah ini seperti itu ya. Sehingga seiring waktu ya, pola makan kita bagus, nanti seiring dengan waktu berjalan insya Allah lambung kita akan baik-baik saja seperti itu teman-teman ya. Walaupun nanti agak mungkin kambuh-kambuhan, tapi kan gak terlalu sering lah seperti itu ya. Masalah lambung udah luka ya, itu susah sekali. Soalnya apa? Karena lambung yang luka itu ya, harusnya itu kan dibiarkan dulu benar-benar dia kering ataupun dia itu sembuh. Tapi kalau namanya lambung kan buat makan terus ya, nggak mungkin dia puasa ya, malah makan memperburuk keadaan. Yang namanya
masalah lambung itu memang harus sabar, ekstra sabar ya, seperti itu. Jadi memang sabar, selain sabar yaitu harus tenang, seperti itu, harus gembira terus, biar senang-senang terus, seperti itu. Ya, terus ada pertanyaan lagi, bisa apa enggak sih penyakit lambung itu sembuh tanpa menggunakan obat kimia ya, ini maksud. Insya Allah bisa ya. Gimana caranya? Ya itu tadi, dengan ketenangan, dengan keceriaan, dengan kegembiraan ya. Terus mengalihkan dengan kegiatan yang lain seperti itu. Jangan sering sendiri, jangan sering melamun ataupun murung ataupun berpikir yang enggak seperti itu ya. Kita beraktivitas seperti biasa ya. Seperti ya halnya orang lain seperti itu. Itu saudara saya tadi yang saya jelaskan tadi, dia itu sering kambuh kalau di rumah ya. Tapi kalau misalnya di tempat kerja, dia itu ya normal saja. Tapi kalau sudah di rumah ya banyak pikiran, kambuh lagi seperti itu. Ya, jadi benar-benar harus bisa mengontrol apa itu kecemasan atau pikiran kita seperti itu ya. Terus misalnya ini kecemasan teman-teman sudah benar-benar di luar batas ataupun terlalu berlebih lah cemasnya, bisa teman-teman datang ke mungkin ke psikiater. Tadi mungkin dokter ngasih obat ke teman-teman ya, mungkin obat penenang, obat lambung dan sebagainya, tapi masih timbul rasa cemas, teman-teman datang ke psikiater ataupun ke psikolog ya, ataupun ke hipnoterapi seperti itu ya. Karena apa? Dengan hal itu kita itu mampu memanage pikiran kita, membuat pikiran itu menjadi tenang seperti itu ya. Jadi teman-teman, selain teman-teman berobat dengan dokter, tapi psikologi kita juga harus diobati juga. Karena apa? Karena dengan pikiran kita yang tenang akan memisahkan dari yang namanya tadi penyakit lambung itu seperti itu ya. Jadi nanti nggak akan berkaitan ataupun timbulnya nggak akan bareng-bareng seperti itu ya. Kalau misalnya kita kambuh penyakit mahnya, nggak disertai dengan cemasnya juga ya. Jadi kita benar-benar harus memposisikan atau berobat satu-satu lah. Kita berobat dokter, kita juga berobat dengan psikologis ataupun ke psikiater ataupun ke hipnoterapi ya. Ya, kalau teman-teman pengen mencoba hal baru itu dengan hipnoterapi ya. Dengan hipnoterapi bisa, nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan diarahkan ataupun sugesti hal-hal yang positif, akan diberikan diterapi lah mengenai psikologinya ya. Bagaimana dia bisa mengontrol pikirannya seperti itu, biar dia bisa selalu senang, selalu bergembira seperti itu ya. Jadi salah satu tadi, selain ke dokter, teman-teman bisa harus ke psikiater, terus bisa ke mungkin psikologi, ke psikolog, terus bisa juga ke hipnoterapi, ke ahli hipnoterapi ya. Kebetulan saya juga terapis hipnoterapi. Saya juga memberikan pelayanan seperti itu. Mungkin teman-teman yang di daerah Banjarnegara ya bisa menghubungi saya ya, bisa tulis komentar di bawah ini, saya bisa membantu insya Allah. Yang penting teman-teman itu tadi harus niat, harus berusaha, dan harus berdoa meminta kesembuhan ya. Teman-teman harus yakin untuk sembuh ya. Yang namanya orang sakit, jika tidak yakin dia akan sembuh, ya udah, dia akan nggak mungkin sembuh selamanya. Dia akan terus-terusan sakit seperti itu. Walaupun dia sembuh, pasti akan kambuh-kambuhan lagi seperti itu ya. Jadi teman-teman itu yang pertama harus tenang teman-teman ya, harus tenang, pikiran tenang ya, pola makan diatur, pikiran juga diatur, di manajemen stresnya harus benar-benar kuat ya. Jangan sampai timbul cemas seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman itu dari kota mungkin yang jauh ya, jauh dari mungkin terapis ataupun psikolog ataupun psikiater, teman-teman bisa nanti lihat video saya buatkan audio ya, hipnoterapi, biar teman-teman bisa tenang lah ya, bisa tenang, terus pikirannya bisa fresh lah ya teman-teman. Saya buatkan videonya, bisa teman-teman tonton ya. Di situ di video sudah saya buat kemarin, itu audio hipnoterapi ya, cara menenangkan pikiran ataupun mengobati stres. Teman-teman bisa lihat ataupun dengarkan audionya di sini ya. Saya sudah menyertakan, silakan ditonton, nggak apa-apa.
ditonton dengan rutin ya, minimal ya 1 hari 2 kali pagi dan sore selama 1 minggu full ya. Misalnya belum ada perubahan, silahkan diulangi terus sehingga teman-teman menjadi pikirannya menjadi terkontrol seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.